Nah, pagi ini kita lanjutkan serial khotbah kita. Masih ingat apa tema besarnya? Iman yang berkualitas. Nah, yang terakhir kemarin apa yang kita bahas? Kemarin yang kelima, seri yang kelima, 4 kunci ya membangun hubungan dengan Allah. Nah, sekarang kita akan berbicara membangun mezbah bagi Tuhan. Karena iman itu tidak bisa terlepas dari namanya mezbah yang dibangun. Mezbah itu sendiri dalam bahasa Ibrani disebut dengan mezbeak. Dari kata itu artinya kita sebut sekarang mezbah. Saudara tahu yang namanya mezbah itu semacam satu apa ya, di bait Allah itu, atau selalu nabi-nabi kadang-kadang dalam saat tertentu mereka membangun mezbah. Mezbah itu katakan kayak meja gitu loh. Itu bisa terbuat dari batu atau tembaga atau apalah, itu jenis mezbah itu. Nah, itu biasa orang setiap bawa mezbah, orang akan membawa yang namanya korban, saudara. Mereka bawa korban dan mereka taruh di situ. Misalnya waktu orang akan ada berdosa, setiap setahun sekali imam tuh akan membawa korban ditaruh di atas mezbah itu. Dan nanti korban itu akan dibakar. Dan nanti waktu itu asapnya itu naik korban itu, itulah Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan menerima itu sehingga pengampunan terjadi. Tapi itu berulang-ulang. Itu pengertian mezbah pada konteks zaman itu. Nah, tapi kita tahu Yesus sudah menyempurnakan semuanya. Amin. Makanya kita tidak perlu lagi buat mezbah-mezbah seperti itu. Tapi apa mezbah yang sekarang? Nanti kita akan lihat. Termasuk sekarang ini, termasuk altar ini, termasuk mezbah, saudara. Karena disinilah kita dapat membawakan apa? Korban pujian kita pada Tuhan, pujian musik kita bagi Tuhan. Amin. Inilah mezbah. Saya sedang ada di atas mezbah ini. Nah, itu dalam pengertian yang untuk umum lah sekarang. Nah, sekarang kita akan sama-sama buka dulu dalam Kejadian 12, tapi saudara perhatikan Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Abraham dipanggil Allah, itu judul tema perikop ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerinya dan negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saya mau tanya, berarti dia sudah punya anak belum? Belum. Berapa tahun kemudian? 25 tahun kemudian baru dia punya anak. Jadi lama nggak menunggu janji? Lama. Itulah iman. Makanya dia disebut bapak segala orang beriman. Ayat 5, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ apa? Mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ apa? Mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Nah, hari ini kita sedang berbicara seri yang ke-6, yaitu membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara lihat di sini, iman itu tidak bisa dipisahkan dari mezbah. Nanti saya jelaskan. Iman itu tidak bisa dipisahkan dari mezbah. Tadi saya sudah jelaskan, karena mezbah itu tempat orang membawa persembahan, mempersembahkan sesuatu.
Nah, hari ini mezbah tidak lagi bentuk seperti meja, tapi mezbah sekarang adalah apa? Nanti kita akan perhatikan. Itu bisa termasuk altar. Nanti kita akan pelajari satu persatu supaya saudara mengerti. Oh, mezbah untuk konteks sekarang itu tidak seperti konteks zaman dulu. Tapi setiap kita orang percaya harus punya mezbah itu. Amin. Saudara lihat. Nah, saudara lihat di sini kan. Saudara lihat luar biasa Abraham ini, saudara, ya kan? Dia dapat gelar apa? Segala orang beriman. Sampai-sampai Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Dan janji itu turun. Dia tadi katakan semua orang akan menerima janji itu sampai pada hari ini bagi saudara dan saya. Amin. Jadi sekarang kita bisa menerima janji itu ada karena satu pribadi yang namanya Abraham. Janji itu turun. Paulus bilang kan, siapa yang ada dalam Kristus dia akan menerima seluruh janji-janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi sekarang apa yang Tuhan janjikan pada Abraham sekarang sampai kepada kita. Kalau kita menjadi anaknya yang beriman. Loh, Abraham terima janji karena iman, ya kan? Jadi kalau saudara nggak beriman, maaf aja saudara. Sorry aja, hanya beragama, lewatlah. Ya, jadi saudara lihatnya. Nah, itu sebabnya saudara lihat perikop ini menceritakan tentang awal permulaan daripada waktu Abraham berjumpa dengan Allah, atau Abraham memenuhi panggilan Allah di dalam hidupnya. Dan saudara lihat apa bukti daripada Abraham waktu dia sungguh-sungguh beriman itu. Di sini kita akan pelajari dia membangun mezbah-mezbah. Saya pelajari ada 5 mezbah yang Abraham bangun. Sampai terakhir nanti yang ke-6, itu yang Yesus ajarkan bagi kita. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Mezbah-mezbah apa saja yang Abraham bangun, saudara? Nah, saudara perhatikan mezbah yang pertama, yaitu yang saya beri nama dengan mezbah perjanjian. Abraham membangun mezbah, namanya mezbah perjanjian atau mezbah janji lah, gitu kira-kira gampangnya. Saudara perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat ketiga atau sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Waktu itu namanya masih Abram, belum Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti Abraham sudah tahu belum alamatnya? Tapi dia melangkah nggak? Gila nggak? Agak sedikit gila. Emang iman tuh kadang-kadang buat orang kayak gila, buat orang yang nggak ngerti. Ya kan? Lo dibilang gila nggak? Kenapa? Orang batra gila, orang pikir apa ini kan? Memang iman tuh sedikit-sedikit gila. Jadi saudara lihat orang udah agak gila-gila tuh, belum tentu beriman, tapi gangguan bisa. Tapi orang beriman kadang-kadang buat orang lain tidak mengerti gitu loh, ya kan? Dia disuruh pergi ke tempat yang dia sendiri belum tahu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Boro-boro anak aja belum punya, kan belum punya anak dia. Tapi Tuhan bilang menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin secara logika. Lalu perhatikan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara, saya ulangi, aku akan memberkati orang-orang berkati engkau, mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirman Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara lihat, ini perintah Tuhan pertama kali waktu Tuhan panggil Abraham. Tuhan suruh pergi ke satu tempat, tapi tempatnya dia nggak tahu. Nanti aku tuntun. Jadi maksudnya gini loh saudara, Tuhan suruh dia berjalan dulu. Nanti waktu dia mulai melangkah, di situ baru mulai Tuhan buka satu persatu. Nah, kadang-kadang kita pun seperti itu harusnya. Melangkah dulu, nanti waktu melangkah, ya terbuka. Melangkah dua terbuka, baru kita lihat sesuatu. Itulah iman. Abraham suruh pergi tempat, belum tahu, langkah dulu. Nanti aku beritahu kemana tempatmu, bahkan aku akan mengikat perjanjian denganmu apa?
Orang mengutuk engkau dikutuk, engkau memberkati engkau diberkati, bahkan olehmu semua bangsa ini menerima berkat itu. Ya kan? Ini janji Tuhan waktu Tuhan memanggil Abraham. Nah, setelah dia terima janji itu, apa saudara yang dia lakukan? Perhatikan di ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Perhatikan selanjutnya, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah dia menerima janji itu, apa yang dia lakukan? Dia melangkah sampai ke satu tempat, dia membangun mezbah. Mezbah ini untuk menyatakan terikat perjanjian antara dia dengan Allah dan Allah dengan dia. Ini yang saya beri nama dengan mezbah perjanjian. Ini mezbah perjanjian. Saudara, Abraham bangun mezbah perjanjian itu. Nah, apa mezbah dalam pengertian untuk kita di sini saat ini? Apa mezbah dalam pengertian kita saat ini? Mezbah di sini artinya kita adalah bentuk mezbah pada saat ini artinya begini saudara. Kita meresponi segala apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Jadi pengertian mezbah di sini sekarang, dalam konteks sekarang adalah bentuk respon kita terhadap seluruh janji Allah dan firman-Nya. Jadi waktu saudara dengar firman, saudara tangkap, saudara imani itu, saudara responi, itu saudara sedang membangun mezbah untuk janji itu. Amin. Makanya saya katakan kita ke gereja bukan sekedar penggenap daripada penggenapan daripada kepercayaan kita karena kita beragama Kristen, bukan saudara. Kalau kayak gitu tidak beda dengan orang-orang beragama yang lain, betul nggak? Ketaatan putus kita. Artinya apa? Kita datang ke gereja ini harus dengan hati yang terbuka, jiwa yang terbuka untuk apa? Merespon setiap firman yang kita dengar. Amin. Itulah mezbah perjanjian. Jadi mezbah bukan lagi seperti Abraham bangun karena Yesus sudah menggenapi semua, tapi mezbah kita adalah sikap hati meresponi untuk seluruh janji dan firman Allah. Kita buka hati kita, buka pikiran, buka jiwa kita untuk meresponi itu. Itulah kita sedang membangun mezbah kepada Tuhan dalam seluruh perjanjiannya. Amin. Maka saudara lihat perjalanan Rasul Paulus kan, dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku tahu dia berkuasa. Nah, Paulus sedang berbicara ini kepada anak Timotius, anak rohani. Dia sedang berbicara bagaimana penderitaan harus dia alami dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, menjadi rasul yang memberitakan Injil keselamatan. Dia tahu ada penderitaan, tapi dia akhirnya berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kenapa? Dalam hidup Rasul Paulus ada mezbah perjanjian. Nah, hari ini saudara, bangunlah mezbah itu dalam hidupan kita. Setiap firman ini kita harus meresponi dengan hati, dengan pikiran, dengan seluruh hidup kita, bahwa inilah firman yang hidup dan menghidupkan hidupku. Amin. Saudara akan terikat dengan janji itu. Itulah mezbah yang sedang kita bangun waktu kita meresponi seluruh janji Tuhan bagi kita melalui firman-Nya. Amin. Coba buka lagi satu ayat, Galatia pasal 3. Galatia maksud saya ayat 23 sampai 29, saya baca secara cepat aja. Sebelum iman itu datang kita berada di bawah apa? Pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dia hanya penuntun saudara ya. Jadi tidak menyelesaikan dosa manusia, hanya menuntun sampai Kristus datang, kata Paulus, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi pembenaran kita karena iman, sama dengan Abraham. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Maksudnya tidak lagi di bawah hukum Taurat hidup kita. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam
Kristus Yesus. Perhatikan ayat 29. Dan jikalau kamu adalah mirip Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Saudara lihat, kita diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah karena apa? Iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudara lihat nih, respon kita kepada seluruh firman Tuhan, itulah mesbah yang kita sedang bangun, yang namanya mesbah perjanjian. Jadi saya mau katakan hari ini, saudara dan saya, kita hidup terikat dengan perjanjian. Jadi kalau Allah berkata, aku memberkati engkau, itu janji, pasti dia menggenapi. Kalau dia bilang jangan kau takut di tengah-tengah masalah apapun, jangan takut tentang makan dan minum, itu janji. Kita diikat dengan itu. Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu janji. Dia bangun mesbah mengikat perjanjian itu. Amin. Bangga enggak? Ya. Ini mesbah yang harus ada dalam kehidupan kita, mesbah perjanjian. Kita meresponi seluruh janji firman Allah itu dengan hati terbuka, dengan percaya dia akan menggenapi semuanya. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu ada 6 poin, saudara. Kalau nggak jadi ya kita lanjutin tahun depan. Yang kedua, mesbah apa saja yang Abraham bangun? Yang kedua, saudara, ini yang saya beri nama, yang kedua mesbah pengabdian atau mesbah dedikasi diri kepada Tuhan. Jadi Abraham tuh yang kedua, dia membangun mesbah pengabdian atau mesbah dedikasi dirinya kepada Tuhan. Saudara perhatikan di ayat ke-8. Kita kembali lagi ke Kejadian pasal 12. Perhatikan ayat yang ke-8 itu. Ayat 8, perhatikan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ya. Ini setelah dia ada di mana? Dari Sikem, di daerah Kanaan sana. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur. Artinya dia kan berjalan terus di Betel, sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai, bukan Ai. Ini ketawa, Stanley ketawa karena omnya namanya Hari dipanggil Ai, ya kan? Dan Ai di sebelah timur. Lalu apa, saudara? Ia mendirikan di situ apa? Mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi setelah dalam perjalanan itu, saudara, dia sampai tempat di mana Tuhan sudah tetapkan waktu. Dia sampai daerah Kanaan, satu daerah namanya Sikem, daerah Kanaan. Lalu dia berjalan lagi terus. Setelah dia sampai di situ daerah Betel sebelah barat, ya Betel sebelah barat, dan kota Ai sebelah timur. Di antara Betel dan Ai itu dia membangun sebuah mesbah lagi, ya kan? Dia membangun sebuah mesbah bagi Tuhan, dan di situ melalui mesbah itu dia memanggil nama Allah. Ini berbicara tentang apa, saudara? Artinya di sini dia membangun mesbah pengabdian dirinya kepada Tuhan. Dia membangun mesbah pengabdian diri kepada Tuhan. Disitulah Abraham memanggil Allahnya. Nah, apa bentuk sebenarnya dalam konteks kehidupan kita tuh, apa yang dimaksud dengan mesbah pengabdian diri itu, saudara? Atau mesbah dedikasi diri kita kepada Tuhan. Bentuknya apa untuk saat ini, saudara? Apa bentuk mesbah pengabdian untuk hidup kita masa kini? Itu berbicara tentang memiliki kebergantungan hidup yang terus-menerus hanya kepada Dia atau pada Tuhan Yesus dan siap melayani Dia. Jadi mesbah pengabdian diri itu berbicara tentang kebergantungan terus kita pada Tuhan Yesus. Lalu sekaligus itu tempat kita mengabdikan hidup kita, melayani Dia, mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Dia. Itu namanya mesbah pengabdian. Nah, ini harus kita miliki. Makanya Yesus pernah berkata, aku inilah carangnya. Aku ini adalah pokok anggur itu, Yohanes pasal 15. Engkau carang-carangnya. Ya kan? Engkau selama kau melekat dalam hidupku, engkau akan menghasilkan buah.
Dan kalau kau sudah berbuah akan dibersihkan supaya buahnya semakin banyak. Ayat 5 dia berkata, tapi di luar aku kau tidak bisa buat apa-apa. Nehi semerekete. Wah, saya ya kan? Saudara lihat, artinya apa? Yesus sedang berkata, engkau harus memiliki kebergantungan dalam kepadaku. Dan engkau harus mengabdikan hidupmu untuk aku. Karena di luar aku engkau tidak bisa buat apa-apa. Ini yang saya beri nama mesbah pengabdian diri. Maka saya mau katakan saudara, tunjukkanlah pengabdian dalam seluruh hidup kita. Apapun dalam keseharian kita, kita jadi apapun profesi kita, apapun, tunjukkanlah aku ini adalah orang yang memiliki kebergantungan pada Tuhan Yesus, dan aku mengabdikan hidupku melalui Dia dalam seluruh profesi yang aku jalani hari lepas hari. Amin. Jadi kita mengabdi pada Tuhan bukan lagi di sini, saudara. Bukan lagi datang Tuhan melayani, bukan. Setiap hari hidup kita adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata, apa yang kau perbuatlah seperti untuk Tuhan, karena hidup kita adalah pengabdian. Disinilah kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Saudara sebagai karyawan kah, sebagai pedagang kah, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai apapun, kita bisa mengabdikan hidup kita kepada Tuhan lewat apa yang kita jalankan, supaya orang melihat kita, orang melihat Yesus. Itulah mesbah pengabdian. Amin. Kita harus miliki itu, saudara. Coba saudara lihat dalam Filipi 1 ayat 20-22. Waktu saya baca apa yang Paulus katakan, saudara, luar biasa. Dasar Paulus itu orang yang kacau, tapi langsung berubahnya 180 derajat. Sudah? Filipi 1 ayat 20-22. Saya baca. Filipi 1 ayat 20 sampai ayat 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, lihat, baik oleh apa? Hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Dia sedang berbicara, kalau aku kembali kepada Tuhan, kepada Bapa lebih baik. Tapi aku juga hidup di dunia sekarang. Aku nggak tahu aku pilih mana. Tapi kalau aku hidup, aku akan mengeluarkan buah itu. Ini yang disebut dengan pengabdian. Amin. Inilah mesbah yang kita bangun hari ini. Amin. Jadi saudara, kita harus memiliki apa? Pengabdian itu pada Tuhan. Amin. Kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, sekaligus dalam kebergantungan itu kita mengabdikan hidup kita kepada Dia. Itu yang saya beri nama mesbah pengabdian diri. Amin. Ini harus ada, saudara. Bentuknya itu kebergantungan, bentuknya itu apa? Sikap hati yang melayani Tuhan setiap hari. Dan ini harus nyata dalam keseharian hidupan kita, saudara. Kalau enggak, kita jadi orang Farisi. Orang Farisi itu tahu banget tentang firman Tuhan, betul nggak? Tapi pandai nggak mengabdikan diri sesuai dengan firman dalam kehidupannya. Maka Yesus bilang, kau kuburan. Kau hanya kuburan, kelihatannya putih, luarnya indah, isinya hanya tulang belulang berbau busuk. Dia juga tegur, hai engkau ular beludak. Kenapa? Mereka tidak memiliki pengabdian sungguh-sungguh pada Tuhan. Ini yang saya beri nama beragama. Nah, kita bukan sekedar beragama, tapi kita orang yang mengabdikan hidup kita dan bergantung penuh hanya kepada Yesus Tuhan. Amin. Dan kita akan lihat luar biasa Tuhan akan bekerja melalui hidup kita. Itu sebabnya sampai satu kesimpulan pun Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia tulis dalam Galatia 2 ayat 20 itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini berbicara pengabdian. Nah, yang kedua ini, saudara, milikilah kebergantungan hidup dan melayani Tuhan sepenuhnya, mengabdikan hidup untuk Dia. Inilah mesbah yang kita miliki. Amin. Yang ketiga, saudara, lihat apa yang dibangun oleh Abraham. Yang ketiga, dia membangun mesbah yang namanya mesbah pembaharuan pengabdian diri, atau mesbah pembaharuan apa?
dedikasi. Coba saudara lihat di ayat 10 sampai 20, nggak apa-apa nih agak panjang. Ayat 10 sampai dengan ayat 20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Jadi Sarai tadi sebelum nama Sarah menjadi nama sebelumnya namanya apa? Sarai. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Lalu apa kata Abraham? Katakanlah, dia berkata kepada Sarai, katakanlah bahwa engkau adik, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, saudara. Ayat 15. Kemarin nih kuis ibu-ibu kan, salah satu yang paling cantik, ada 13 wanita dalam Alkitab bilang cantik secara paras ya. Tapi Amsal bilang cantik itu bukan secara paras, tapi secara batin. Jadi jangan terkecoh juga, saudara. Cantik-cantik kalau Judas. Ayat 15. Dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun, apa arti Fir'aun itu? Fir'aun itu bahasa Arab artinya raja. Jadi jangan bilang raja Fir'aun. Itu sama dengan bank mana? Bank BCA. Ya BCA kan udah bank sentral Asia, jadi bank sentral. Ya kan? Penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik. Kenapa dia baik-baik? Karena dia lihat yang satu ini kan, Sarai. Dia pikirkan itu saudara sudah mengaku. Gila ya. Karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham apa? Mulai disogok ya kan, dapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Berarti bahasa kasarnya apa? Abraham menjual istrinya kepada Firaun. Serem kan? Dia jual, saudara. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarah istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi waktu musim kelaparan datang ke Mesir, dia bawa istri. Tapi apa yang terjadi? Sudah timbul asumsi negatif di pikiran daripada Abraham. Jangan-jangan nanti kalau aku bawa, mereka lihat istriku, Fir'aun minta menjadi istrinya. Padahal sudah pasti seperti itu belum? Belum terbukti, baru mau jalan ke Mesir. Tapi timbul di asumsi pikiran. Jadi saudara, asumsi itu bisa jahat. Akhirnya apa saudara? Sampai situ betul. Orang bilang, penggawa-penggawanya bilang, cantik. Fir'aun lihat, ya udahlah dia jadiin istri. Dikasihlah lembu, domba segala, kayak sampai budak-budak dikasih untuk Fir'aun karena dia ingin mengawini itu. Akhirnya apa? Terjadilah tulah. Tuhan turunkan tulah bagi siapa? Bagi Fir'aun. Saudara tahu nama Fir'aun itu siapa? Raja itu namanya siapa? Abigail. Abimelek. Ternyata Abimelek itu orang yang takut Tuhan. Ya kan, sudah asumsi kan? Nggak tahu, padahal Abimelek itu orang yang takut pada Tuhan, pada Allah. Makanya akhirnya setelah dia ambil jadi istri, Abimelek tidur. Dia mimpi Tuhan Allah menjumpai dia, sambil berkata, kalau itu kau akan mati.
engkau akan mati. Dan yang kedua tuh yang akan terjadi, seluruh kaum wanita yang ada istana tuh akan mengalami kemandulan. Itu dalam mimpi dia lihat Allah datang menegur dia, kau akan mati karena kau mengambil apa? Sarai, istri Abraham itu. Dan hukumannya tuh yang engkau akan mati, dan seluruh kaum wanita yang ada di istana tuh akan mengalami kemandulan. Nanti saudara boleh baca dah dalam Kejadian pasal 20 itu di rumah supaya jelas cerita itu. Akhirnya apa? Besok paginya, tapi Alkitab katakan dia udah nikah tapi belum dia apa-apain lah. Makanya Tuhan bicara keras, kamu akan mati. Dan seluruh wanita yang ada di istana akan mandul semuanya. Akhirnya apa? Abraham bangun pagi-pagi dan dia bilang kepada si Fir'aun, Abimelek, dia bilang, Bram, lu yang bener aja dong. Ternyata kan itu bini lu kasih gua hampir mati nih. Ya kan? Malah pergi bawa nih bini lu nih, dia kasih semua, bawa nih udah. Pokok supaya dia aman dan selamat. Dan saya mau tanya, kesalahan Abraham di mana? Asumsi yang negatif, yang negatif belum terjadi sesuatu, udah pikiran-pikiran negatif sampai dia rekayasa cerita. Kalau orang tanya tentang siapa engkau, bilang aja engkau adikku. Kan kacau saudara ini. Tapi puji Tuhan akhirnya apa? Rupanya Abimelek tuh orang yang takut Tuhan. Tidak terjadi apa? Sesuatu. Saudara lihat di sini, saudara lihat. Jadi saudara lihat yang ketiga nih apa yang terjadi saudara di sini. Nah, setelah itu terjadi, perhatikan di ayat 13, pasal 13 ayat 1 sampai 4. Jadi dia sempat goncang saudara, imannya siapa nih? Imannya Abraham saudara. Gara-gara apa? Punya bini cantik saudara. Sementara dia harus pergi ke Mesir, sudah bayangin yang negatif-negatif itu loh. Padahal lalu ayat 13, pasal 13 ayat 1 sampai 4. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaan, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Gara-gara ini saudara, untung ada untungnya juga. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saya mau tanya, mesbah ini sudah dia lalui belum? Sudah dia bangun belum? Tadi poin kedua. Tadi kan poin kedua, mesbah pengabdian itu. Dalam perjalanan selanjutnya dia melakukan kesalahan pada Tuhan. Dia balik lagi masuk kepada mesbah pengabdian. Artinya apa? Dia memperbaharui pengabdiannya kembali kepada Tuhan. Ini mesbah yang dia miliki. Ini mesbah yang dia miliki, saudara. Nah, penerapan dalam kehidupan kita bagaimana, saudara? Ini berbicara tentang kita harus memiliki mesbah pembaharuan pengabdian ini. Karena kita bisa salah, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, kita bisa berbuat kesalahan apapun. Tapi toh kalau kita melakukan kesalahan itu, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, dan Tuhan akan bereskan. Amin. Ini harus ada mesbah ini, mesbah pengampunan ini setiap hari. Makanya saya bilang, kita setiap hari kita perlu berdoa. Malam mungkin kita bilang, Tuhan ampuni kalau Tuhan jumpai perkataan kurang baik, pikiran yang kurang berkenan, hati yang tidak berkenan dari Tuhan, ampuni aku. Supaya waktu kita tidur mengakhiri perjalanan satu hari itu, kita didapat berkenan. Ini mesbah. Amin. Abraham kembali untuk membereskan kesalahannya apa? Asumsi negatif, bahkan dia jual istrinya kepada Firaun. Dia sadar, aku sudah salah Tuhan. Dia kembali kepada pengabdian yang pertama. Amin. Maka saya selalu berkata, dalam Tuhan itu ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan seterusnya. Amin. Kita bisa salah, benar saudara. Karena kita hidup dalam dua dimensi, dimensi roh dan dimensi daging. Dimensi roh kita diperbaharui oleh Yesus di atas kayu salib. Itu yang kita akan lewati nanti, peringatan melalui perjamuan ini. Darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik hancur karena aku, untuk memulihkan hidupku. Roh kita diperbaharui. Tapi roh yang baru itu masih hidup dalam daging yang lama. Ini terus terjadi pertentangan dalam hidup.
termasuk asumsi pikiran-pikiran kita, perasaan kita, itu bisa menjadi negatif. Makanya perlu adanya namanya mesbah pembaharuan pengabdian. Yaitu apa? Datang, minta Tuhan ampuni aku kalau aku bersalah. Amin. Enak gak hidup orang Kristen? Sebenarnya nyaman. Karena ada kesempatan kedua, ketiga, keempat. Saudara lihat yang pernah menyangkal Yesus yang bernamanya Petrus, dapat kesempatan kembali nggak? Saudara kan belum pernah mengutuk Tuhan Yesus kan? Pernah belum? Bersumpah. Petrus bilang, aku tidak mengenal dia. Tapi terakhir kesempatan itu datang kembali nggak? Bukan hanya kesempatan, Tuhan pakai Petrus menjadi dahsyat. Alkitab mencatat dia hanya berlewat, orang kena bayangannya, orang sembuh. Karena apa? Ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita harus punya mesbah ini. Waktu itu tiap hari kita bisa salah, tapi kita beresin, jangan mau larut dengan kesalahan itu. Karena iblis seringkali bisa kesempatan mencuri itu, supaya kita tertuduh terus. Alkitab berkata iblis mendakwa kita siang dan malam. Sementara Yesus berkata, kalau anak memerdekakan, kamu sungguh-sungguh merdeka. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah, kita kembali kepada mesbah pengabdian itu. Setiap kita bergumul setiap hari untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Dan dalam pergumulan kita bisa salah langkah, gak apa-apa. Makanya pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 24, di situ katakan, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan yang menopangnya. Amin. Bisa jatuh nggak? Tergeletak nggak? Enggak. Tangan menopang, tangan yang kuat itu. Jatuh sih jatuh. Kalau orang tergeletak tuh KO, saudara, tinggal digotong. Jatuh sih jatuh, kayak orang berjalan kan, tersandung bangkit lagi. Ya, pemazmur berkata, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan menopangnya. Saudara ingat cerita anak bungsu yang hilang? Sudah habisin harta, minta habis sampai satu titik udah nggak bisa berdaya, dia pulang. Saya mau tanya, kalau itu kita gimana? Mungkin sudah caci maki keluar dulu kan? Sana lu, dasar anak gak tahu diri ya kan? Usir. Dia ndak, waktu anaknya datang, bapak lihat dari jauh, membuka tangan. Begitu nyampe berpelukan, saya percaya waktu dia berlutut itu pasti air mata menangis, air mata senang, air mata sukacita. Baik bapaknya maupun si anak yang hilang itu. Dan setelah selesai itu apa? Bikin pesta. Hei, potong, disuruh budak-budaknya. Ambil domba yang paling bagus, yang paling tambun, kita bikin perayaan pesta luar biasa karena anakku yang hilang sudah kembali, ya kan? Pakaiin jubah yang indah, pakaiin cincin, pakaikan sepatu baru. Ya, dia menyambut dengan sukacita dan anak itu dipulihkan kembali. Inilah kita bersyukur, kita punya Tuhan. Makanya kenapa perjamuan setiap bulan kita lakukan. Alkitab katakan, perbuatlah ini setiap saat menjadi peringatan akan aku, supaya kita ingat ada satu pribadi yang siap memulihkan hidup kita setiap saat. Darahnya tertumpah menyucikan, tubuhnya hancur untuk memperbaiki kehidupan kita. Amin. Bangun mesbah itu dalam setiap hidup kita. Atau salah datang, Tuhan, gua salah, ampuni hari ini. Beres. Kalau saudara tahan kesalahan itu terus, saudara akan terperosok, iblis akan tekan terus hidup. Tapi kalau kita bangkit dalam kemenangan, Alkitab kan bilang tangannya menopang kita. Amin. Nah, bangunlah mesbah itu. Jadi mesbah pertama apa? Perjanjian. Yang kedua, pengabdian diri. Yang ketiga, pembaharuan dedikasi itu. Amin. Yang keempat, cepat aja. Gak apa-apa lah, agak-agak telat hari ini, gak apa-apa ya. Cara pertama, kan sudah masuk bulan Desember. Ya kan? Ayo dengar firman dong, biar mantap. Dan hari ini kita ada perjamuan. Yang keempat, mesbah apa yang Abraham bangun? Yang Abraham bangun berikutnya, mesbah peningkatan iman dan berkat. Haleluya. Senang pasti dengar ini, ya kan? Peningkatan iman dan berkat. Perhatikan ayat 14 dari Kejadian 13. Ayat 14 sampai 18 saya akan bacakan di sini. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah ke sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ini ke timur dan barat, utara dan selatan.
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan apa? Negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, saudara tahu cerita ini? Waktu Abraham keluar tadi kan dia membawa keponakan yang bernama Lot, dan akhirnya mereka diberkati termasuk Lot kecipratan berkat itu kan? Maka tadi dibilang setiap orang melalui berkat akan menerima berkat dari Abraham. Kita juga hari ini. Akhirnya Lot sudah banyak berkat, dia sudah punya budak-budak, saudara, sampai di Alkitab menceritakan daerah di mana mereka tinggal itu sudah sempit karena terlalu banyak mereka punya ternak dan orang-orang yang kerja sama mereka jadi budak, termasuk Lot. Akhirnya saudara lihat satu saat karena sering banyaknya saudara dombanya, pengerjanya tuh banyak, sering ribut berantem gara-gara apa? Rebutan air dan rumput. Domba-domba kan perlu makan, tanah terbatas. Akhirnya apa? Sering ribut. Akhirnya Abraham bilang, Lot, kalau kita gini terus lama-lama bukan lagi kita punya pengerja-pengerja ini orang-orang kita juga bisa berantem nih. Lalu dia bilang, sekarang gini aja, kita pisahkan diri dah. Kalau lu ke timur, gua ke barat. Kalau lu ke utara, gua ke selatan. Pandanglah. Akhirnya dia persilakan dulu Lot. Lot lihat, lalu Lot pergi. Itu akhirnya Sodom dan Gomora itu yang dia pilih. Ya kan? Sisanya tinggal Abraham. Tapi situ Tuhan bilang, apa yang kau lihat? Ke timur, ke barat, seluas yang kau lihat dan kau jalani itu, dan itu akan menjadi bagianmu. Nah, secara kekuatan sebenarnya saudara tahu, Abraham itu sudah kehilangan sebagian kekuatannya. Kenapa? Selama ini dia berada bersama Lot, membantu dia dengan pasukannya, sehingga kalau ada serangan-serangan datang untuk merebut ternak-ternak mereka, ada kekuatan ditambah oleh keponakannya. Sekarang berarti kekuatannya sebagian sudah hilang. Termasuk berkatnya juga udah terbagi dua. Tapi saudara lihat di situ, Tuhan bilang, lihat ke timur, lihat ke barat, lihat ke utara, lihat ke selatan, sepanjang kau melihat dan engkau jalani tempat itu akan dijadikan milikku. Dan akhirnya Lot lakukan itu, dan setelah itu di situ dia membangun semua mezbah bagi Tuhan. Inilah yang saya beri nama mezbah pengakuan iman dan berkat. Amin. Dia percaya Tuhan tetap memberkati dia dalam keadaan apapun, meskipun mungkin kekuatannya sebagian hilang, mungkin berkatnya sebagian dibawa oleh keponakannya, tapi Tuhan akan memberkati dia. Amin. Tuhan akan tetap memberkati dia. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, kita harus percaya akan jaminan perlindungan Tuhan. Kita harus percaya akan pertolongan Tuhan, dan kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Saudara percaya? Hari ini saudara, kita harus yakin percaya saudara, sebagaimana iman yang dibangkitkan oleh, yang ada dimiliki oleh Abraham. Dia memiliki iman dan berkat yang Tuhan janjikan itu, dan dia imani itu semua. Hari ini kita pun harus memiliki mezbah itu. Mungkin bukan lagi dalam bentuk seperti saya katakan bentuk kayak meja itu tadi, tapi pengertian saat ini kita memiliki satu kepercayaan, kita memiliki satu iman yang pasti bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan jamin memelihara hidupan kita. Amin. Ini Tuhan janji saudara. Ini Tuhan janji. Makanya Daud pernah pada satu titik dia berkata, dahulu aku ini muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan yang pertama, dan anak cucunya meminta-minta. Berarti apa? Tuhan tetap pelihara, Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar. Jaminan pemeliharaan hidup bukan hanya Daud yang alami, dia bilang sampai keturunan anak cucunya Tuhan jamin. Itu harus menjadi iman kita pagi ini. Itulah mezbah yang kita bangun. Aku percaya Tuhan
Kau memberkati aku, kau menolong aku, kau melihara. Bukan hanya aku saja, sampai keturunan-keturunanku. Amin. Maka Yesus pernah berkata apa? Jangan khawatir, Matius pasalnya. Dalam Mazmur 127 pun pemazmur berkata apa? Kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang berjaga kota, sia-sialah. Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Bayangkan yang dikasih Tuhan waktu tidur, ya berkat Tuhan turun. Pertolongan Tuhan nyata. Perlindungan, pertolongan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Nah, itu sebabnya saudara bangun mesbah ini. Peningkatan iman dan berkat yang Tuhan siapkan. Makanya kenapa setiap hari kita harus baca firman. Kemarin saya udah singgung kan, fungsi kita itu salah satu firman membangkitkan iman. Kenapa setiap hari Jumat doa malam kita selalu belajar firman? Supaya iman kita terus bangkit. Waktu iman bangkit, berkat juga akan menyusul. Amin. Kita bukan mengejar berkat, berkat kejar kita, saudara. Waktu kita beriman, saudara tahu, kita tidak kejar berkat, otomatis berkat bagian dari janji Tuhan. Saudara lihat murid-murid Yesus setelah gagal menangkap ikan. Akhirnya apa? Yesus memberitakan firman dulu kepada mereka di pinggir pantai. Baca Lukas pasal 5 nanti di rumah. Waktu mereka sedang dalam kecewa tidak dapat ikan sambil bersihkan jala, waktu Yesus pinjam perahu, Petrus, lalu Yesus mengajar firman, Petrus dan teman-teman dengar nggak? Hah? Dengar nggak? Pasti dengar karena dia ada di sekitar itu. Setelah selesai itu Yesus bilang, sekarang Petrus bertolaklah sedikit tempat dalam, naik dalam perahu, tolak sedikit lalu tebarkan jala. Kan Petrus pernah berdebat, ya tadi kami aja baru pulang gak dapat apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya aku lakukan. Akhirnya dia lakukan, taat karena iman. Kenapa? Karena dia dengar firman tadi Yesus ajar dari atas perahu. Imannya bangkit, imannya mendorong dia melakukan tindakan. Nah begitu dia tebarkan jala, dapat ikan gak? Wow, Alkitab banyak bilang sampai dia punya jala robek, perahu yang lain hampir tenggelam karena banyak dia harus bagi. Udah selesai dapat, hela dong perahu bawa ke pantai, turunin berkat, turunin ikan. Saya mau tanya, lalu dia ngapain dengan ikan? Ketinggalan. Hilang nggak? Cari berkat, sudah dapat berkat tinggalin. Dia pilih ikut Yesus. Kenapa? Dia tahu kalau dia ikut Yesus, segala-galanya dia dapat. Amin. Dia ikut Yesus, berkat mengalir. Dia beriman sungguh kepada Yesus, maka dia menikmati seluruh janji dan berkat Tuhan. Amin. Hari ini jangan takut, saudara. Saya mau katakan kita jangan takut. Amin. Asal kita beriman terus, maka janji berkatnya tetap. Dia menolong kita, dia melindungi kita, bahkan dia memelihara hidupan kita. Amin. Saya percaya ini, saudara. Saya sangat percaya. Maka kalau kita lihat ke daerah-daerah pedalaman pelayanan, secara akal bagaimana kita lihat hamba-hamba Tuhan yang sederhana bisa hidup. Tapi belum pernah saya udah jumpai mereka tuh sampai merengek-rengek hanya minta sesuap nasi di lampu merah hanya untuk hidup. Tuhan bisa kirim burung gagak, Tuhan bisa kirim janda miskin untuk melihara seperti Elia. Amin. Artinya apa, saudara? Mesbah itu harus kita bangun. Mesbah peningkatan iman, dan berkat Tuhan akan mengalir. Amin. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima yaitu mesbah korban atau mesbah pengorbanan. Lihat Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-9. Kejadian 22 ayat yang ke-9 situ dikatakan, Saud Abram ayat 8 loh. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Nah, kita tahu semua ceritanya. Dia membangun mesbah pengorbanan. Allah berjanji berikan anak, dan akhirnya Tuhan memberikan setelah dia usia 100 tahun. Nah, saat anaknya berumur kurang lebih 15 tahun, tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, korbankan lagi itu. Saudara, kalau kayak gini gimana? Pasti tolak, ini bukan dari Tuhan. Loh kan selalu kita kan punya konsep gitu kan?
Padahal kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang dipukul dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai masalah loh. Jangan salah. Kok gua dapat masalah ini? Justru dapat masalah Tuhan pulihkan hidupan kita. Selalu kan kita hitam putih aja gitu kan, karena enggak mengertinya kan. Ada masalah, ini bukan dari dalam nama Yesus tolak. Padahal Tuhan sedang pakai masalah untuk memulihkan hidupan kita. Loh, Ayub bisa tolak loh itu sebenarnya. Tapi terjadi enggak? Enggak apa-apa. Terakhirnya saudara lihat Tuhan pulihkan semuanya. Amin. 2 kali lipat loh. Bahkan bukan itu, akhir Ayub berkata, dulu aku hanya mengenal kok karena kata orang, sekarang aku alami. Berarti kualitasnya bertumbuh enggak? Ya kan? Nah kadang-kadang Tuhan bisa pakai masalah seperti itu kan. Lihat, ternyata Abraham lakukan seperti yang Tuhan minta. Ya kan? Dia bangun mezbah itu, dia buat semuanya, dan dia taruh anaknya yang luar biasa. Anaknya juga nggak berontak ya. Kenapa? Anaknya anak beriman, ikut bapaknya. Turun, iman itu turun loh. Maka saudara sungguh-sungguh ajarkan firman kepada kita lewat hidup kita. Anak-anak kita, keturunan kita akan menikmati janji berkat itu. Itu kan janji kan, berkat itu kan turun tadi seperti Abraham dijanjikan itu. Lalu apa yang terjadi? Dia bawa begitu anak pisau sudah mau dia taruh, maka bilang stop, jangan lakukan. Dan sebagai gantinya itulah domba yang sediakan Tuhan. Amin. Nah, dia bangun namanya mezbah, namanya mezbah korban atau mezbah pengorbanan. Nah hari ini saudara, kita harus punya mezbah itu. Kita harus mempunyai mezbah itu dalam kehidupan kita. Apa bentuk itu? Sikap hati yang rela berkorban. Amin. Sikap hati yang rela berkorban untuk Tuhan, untuk sesama kita, bagi kemuliaannya. Korban itu banyak saudara. Kita bisa korban waktu. Saudara datang ke gereja ini, ada waktu yang saudara harus korbankan. Ya, apa ingin tinggal jauh-jauh, gak apa-apa, jangan kecewa. Itu kita sedang menunjukkan Tuhan, aku berkorban untuk kemuliaan-Mu. Itu mezbah yang kita sedang bangun. Korban apa lagi? Korban uang, materi. Saudara jalan tol itu kan uang juga keluar. Belum lagi di sini sudah persembahan kan, nggak apa-apa, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu korban semuanya. Apalagi korban perasaan. Saudara pikir melayani enak, kadang-kadang saling nggak nyaman loh. Ada yang satu toto udah begini, nggak apa-apa, maju terus. Wah itu gue udah pengalaman soalnya. Wah kalau mau ikut itu sudah mundur lah dari melayani Tuhan. Cuma ngapain lah gitu. Saya tetap percaya itu satu proses kok supaya kita lebih mantap dalam Tuhan. Amin. Saudara yang nggak senang, misalnya saudara tuh orangnya suka apa gitu loh, suka apa, iri umpamanya kan, lihat orang, aduh gitu. Saudara bilang sadar, Tuhan saya nggak mau iri. Besok siap-siap saudara. Yang buat saudara iri ngantri panjang banget. Loh betul nih. Karena apa? Tuhan mau proses supaya kita jadi kabal gitu loh. Kapalan itu. Pak Baal ya. Udah nggak mempan lagi. Saudara yang suka benci orang, pamanya sedikit-sedikit benci. Lalu saudara besok lihat ngantri tuh orang buat kita benci. Bener nggak? Nggak apa-apa, itu dilatih supaya kita jadi Baal dan itu udah nggak mempan lagi. Nah itu korban. Apalagi banyak banget saudara korban. Amin. Maka Yesus bilang kalau engkau disakiti jangan balas, doakan dia. Itu korban. Amin. Itu korban, sakit loh, namanya korban itu bisa sampai sakit. Nah hari ini bangun mezbah itu. Amin. Supaya Tuhan dipermuliakan kehidupan kita. Milikilah mezbah pengorbanan. Amin. Saya punya teman, ya semua tahu yang namanya Pak Gilbert itu. Dia sampai pernah bilang di atas mimbar, saya tidak pernah mau berkata pada Tuhan, aku capek. Loh, Ibu Turi tahu banget lah ya. Saudara lihat itu pelayanan itu sampai saya kadang-kadang bingung saudara. Sampai saya tempat berpikir bagaimana dia persiapan khotbah. Setiap hari khotbah, setiap tahun bikin buku renungan, bukan per bulan sekali muncul, 1 tahun selesai. Setiap tahun ini udah ada lagi yang muncul. Pelayanan kemana-mana saudara. Dia pernah bilang, saya tidak pernah berkata pada Tuhan, saya capek. Meskipun sebenarnya capek, tapi saya tidak mau katakan itu. Karena buat saya itulah pengorbanan. Dan dia bilang, jangan sampai saya bilang saya capek. Oh lu mau gak capek, istirahat. Ya udah gue bikin lu istirahat. Korban. Amin. Bangun
mesbah ini. Haleluya. Pemazmur pernah berkata, coba kita buka Mazmur 116. Apa sih itu? Kok baik? Buka Mazmur 116 ayat 12 dan 14. Mazmur 116, 12 sampai 14. Pemazmur ini berkata demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pemazmur ini berkata, bagaimana akan aku balas? Artinya apa? Dia berkata, aku tidak bisa balas. Makanya Paulus berkata, upahku inilah melayani. Pelayanan itu upah. Dan ada korban di dalam yang harus kita persembahkan. Bangun mesbah itu. Amin. Supaya melalui kehidupan kita Yesus dipermuliakan, disenangkan. Kita nggak bisa balas. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan? Nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan hanya satu, asal supaya Yesus tersenyum aja. Amin. Seperti Stefanus, milikilah mesbah pengorbanan itu. Bangunlah mesbah pengorbanan yang terakhir. Yang terakhir yang Yesus ajarkan, yaitu bangunlah mesbah doa atau mesbah keintiman dengan Tuhan. Coba saudara lihat dalam kitab Yesaya. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Ini dikatakan oleh Yesaya, saudara. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Ini dikatakan oleh Yesaya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan kuberi kesukaan di apa? Rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Buka lagi satu ayat. Matius 21. Ayat yang ke-13. Matius 21 ayat ke-13, demikian firman Tuhan berkata, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya apa? Sarang penyamun. Saudara, waktu satu saat Yesus masuk ke bait Allah, ternyata dia lihat apa? Ternyata bait Allah tidak terjadi seperti yang harusnya terjadi. Di situ terjadi perdagangan. Orang buka meja-meja perdagangan di situ sampai waktu Yesus masuk, Yesus begitu marah dan dia balikan semua meja-meja itu. Lalu dia berkata, ada disebut rumahku akan disebut rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Jadi saudara yang Tuhan kehendaki, saudara, bangun mesbah doa. Amin. Setiap kita harus punya mesbah doa. Ini saya beri nama mesbah keintiman itu dengan Tuhan. Doa itu kita sedang membangun apa? Keintiman dengan Tuhan. Nah, mesbah sekarang bukan sekedar bentuk bangunan, saudara.
Bait Allah yang Yesus bilang, sebut rumahku, sebut rumah doa. Bait Allah sekarang bukan seperti gedung, saudara. Tapi saudara baca nanti di rumah, 1 Korintus 3 ayat 16, ya kan? Di situ katakan, anak tubuhmu adalah bait roh Allah. Di dalam tubuh itu berdiam apa? Roh Allah. Jadi kita sekarang, saudara, berdoa, kita punya mesbah yang hidup kita ini loh. Bangun dengan hidupan kita, mesbah doa kita. Amin. Itu yang saya sebut dengan mesbah keintiman. Kita harus punya mesbah ini, ya. Jadi kita bisa berdoa, saudara, bukan tergantung suasana hati. Kita berdoa bukan karena tergantung perasaan. Kita bukan lagi tergantung karena keadaan. Karena banyak orang begitu, saudara. Berdoa lagi, kalau lagi ada masalah, rajin banget doa, ya kan. Tuhan, sampai menangis-nangis. Sampai kadang-kadang pikir dia nangis karena hancur hati atau karena ingat masalah. Loh, jujur, orang gak ada yang tahu, ini cuma dia dengan Tuhan, ya kan? Kita kadang-kadang hanya berdoa kalau lagi ada masalah. Begitu masalah selesai, goodbye Tuhan. Ayo doa malam ya, ntar kalau gua ada waktu. Tuhan bilang, oh lu mau punya waktu ya? Saudara lihat, kita berdoa bukan tergantung perasaan, kita bukan doa anak karena keadaan yang membuat ya suasana hati, enggak. Kita berdoa karena kita tahu hidupku, tubuhku adalah rumah doa, bait Roh Kudus itu. Amin. Nah, kita membangun kehidupan seperti ini, ya kan? Supaya apa? Supaya kita menikmati seluruh apa? Janji Tuhan itu, ya kan? Nah, Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita nih sekaligus menjadi bait Roh Kudus. Karena kita bangun mesbah untuk kita berdoa. Saudara bersyukur loh, kita ini berdoa tidak seperti orang lain harus cari tempat, ya kan? Harus ada air, ya kan? Menghadapnya kemana juga diatur, ya kan? Kita udah bebas, saudara. Saudara jongkok juga, duduk di bawah tangga sambil berdoa, haleluya. Ini enak banget, saudara. Betul nggak? Tapi masih juga nggak punya itu. Nah, selain kita punya waktu khusus, amin, mesbah yang khusus kita bangun. Bangun pagi segala puji, syukur bagimu, malam hari terima kasih Yesus, amin. Di situ kita selesaikan hal-hal yang tidak berkenan karena kita mempunyai mesbah doa. Bangunlah itu dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita melakukan ke-6 hal ini, hidup kita menjadi dasar, iman kita terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Ada 6 mesbah yang harus kita bangun. Yang pertama disebut mesbah perjanjian. Mesbah perjanjian yang kita harus bangun, ya. Artinya apa? Kita memiliki respon, sikap hati yang sungguh terhadap firman dan kebenaran. Yang kedua, mesbah pengabdian diri atau dedikasi diri kita kepada Tuhan, ya kan? Artinya ada kebergantungan terus-menerus kepada Allah dan hati yang selalu mengabdi kepada Dia secara terus-menerus. Yang ketiga, mesbah pembaharuan dedikasi. Kita bisa salah, kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa jatuh dalam dosa, bangkit kembali untuk memperbaharui hidup kita dalam Tuhan. Tuhan beri kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Amin. Yang keempat, mesbah apa? Peningkatan iman supaya dan berkat. Otomatis iman bertumbuh, berkat mengalir. Karena kita percaya melalui iman itu Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita dan memelihara hidup kita. Yang kelima, membangun namanya mesbah korban atau mesbah pengorbanan. Korban perasaan, korban apa yang nggak apa-apa. Yang penting Tuhan disenangkan. Amin. Orang membuat jahat, bilang jangan balas, jangan balas. Sakit nggak? Itu korban. Sampai sakit itu tuh korban. Yesus pun sakit habis-habisan karena korban. Akibat dia memiliki korban, kita diselamatkan dalam Dia. Amin. Dia punya keinginan daging nggak? Nah, secara manusia. Baca Matius 26, bergumul sampai keringat kayak darah. Artinya apa? Dagingnya dengan rohnya bertentangan. Tapi selalu dia tutup dengan keputusan dalam 3 kali doa yang sama itu. Biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini namanya pengorbanan. Yang terakhir, mesbah doa atau mesbah keintiman dengan Tuhan. Bangun ini setiap hari. Amin. Kita bersyukur, kita doa nggak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, kapanpun dan dimanapun. Saudara naik mungkin sedang naik apa? Naik baja, ya kan? Dengan penuh urapan, yang
Dari starternya aja udah meyakinkan, penuh urapan, ya. Mungkin sambil goncang begini nggak apa-apa, saudara bisa doa, amin. Supaya Tuhan tolong. Loh, saudara nggak doa sudah senggol bus ya kan? Bisa jungkir balik ya kan? Kapan aja kita bisa berdoa, naik mobil, naik Transjakarta dimanapun, enak kita nih, amin. Tapi sampai tidak punya mesbah doa itu kan kebangetan namanya, amin. Nah, bangun ini dan kita lihat kemuliaan Tuhan akan nyata. Iman kita semakin bertumbuh, semakin berkualitas di depan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.